Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giwanti Mulyanutari dengan NPM 23082601158. Di sini saya mengambil blok obstetri yang dimana berjudul hipertensi pada gestasional. Dimana hipertensi gestasional ini adalah kondisi meningkatnya tekanan darah yang lebih dari 140/90 mm air raksa yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Nah, di sini itu tanpa disertai proteinuria atau tanda-tanda disfungsi organ lainnya, dan juga kembali normal dalam 12 minggu pasca persalinan. Kemudian setelah itu ada faktor resiko, di mana faktor resiko yang pertama itu ada primigravida atau dia itu kehamilan pertama. Kemudian ada riwayat hipertensi gestasional sebelumnya, ada juga obesitas, kemudian ada riwayat keluarga, kehamilan ganda, usia ibu hamil yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, kemudian ada penyakit metabolik, misalnya ada diabetes mellitus, kemudian ada riwayat penyakit autoimun juga. Nah, untuk menegakkan kriteria diagnosisnya itu kita mengambil dari menurut ACOG atau WHO, di mana yang pertama itu kriterianya jika tekanan darahnya lebih dari 140/90 mm air raksa. Nah, ini dia diukur 2 kali dengan jarak minimal itu 4 jam. Kemudian terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu, tanpa proteinuria, tanpa gejala preeklamsia seperti gangguan fungsi hati, ginjal, gangguan otak atau hematologisnya juga. Kemudian tidak ditemukan hipertensi kronik sebelum kehamilan. Tekanan darahnya itu akan kembali normal dalam kurang dari 12 minggu postpartum. Kemudian untuk manifestasi klinisnya ini, yang pertama itu ada sakit kepala ringan, rasa tidak nyaman di perut bagian atas, edem ringan pada tangan dan kaki, kemudian ada kenaikan berat badan yang cepat. Nah, dalam beberapa kasus juga ini bisa terjadi gangguan penglihatan atau nyeri dada yang mengarah pada preeklamsia. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan penunjang, di mana untuk pemeriksaan penunjang yang pertama itu kita memakai pada pemeriksaan ibunya. Pemeriksaan ibu itu dia pertama itu ada pengukuran tekanan darah yang serial. Kemudian ada urinalisis, ini untuk mendeteksi adanya protein untuk menyingkirkan preeklamsianya. Kemudian kita menghitung darah lengkapnya, kemudian melakukan pemeriksaan fungsi hati dan ginjal seperti SGOT, SGPT, kreatinin dan ureum juga. Kemudian ada tes koagulasi, di mana jika dicurigai terdapat komplikasi. Kemudian untuk pemeriksaan janinnya itu ada USG serial, ini untuk memantau pertumbuhan janin dan volume dari air ketubannya. Kemudian ada CTG atau kardiotofografi, di mana ini untuk memantau denyut jantung janin. Kemudian ada juga Doppler umbilical artery, ini untuk menilai aliran darah dari plasentanya. Nah, di sini selanjutnya ada tata laksana, di mana tata laksana yang pertama itu ada tata laksana non farmakologis, di mana kita edukasikan kepada pasien untuk observasi ketat, di mana tekanan darahnya dan juga kondisi janinnya itu kita harus observasi. Kemudian istirahat yang cukup, hindari aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian pola makan yang sehat seperti rendah garam dan juga rendah lemak. Kemudian pemantauan gerakan pada janinnya. Kemudian dikontrol kehamilannya lebih sering dibandingkan dengan kehamilan normal biasanya. Nah, untuk tata laksana farmakologisnya ini saya sarankan di sini memakai metildopa, di mana sediaannya itu 250-500 mg setelah makan 2-3 kali sehari. Nah, di mana metildopa ini obat lini pertamanya dan dia itu bekerja secara lambat. Kemudian ada juga labetalol. Labetalol ini 100 mg sesudah makan 2 kali sehari. Kemudian ini untuk dapat ditingkatkan juga nanti dosisnya. Kemudian setelah itu ada nifedipin, di mana itu dosisnya 10-20 mg setelah makan, di mana ini kerjanya cepat, digunakan saat hipertensi berat. Kemudian ada hidralazin. Hidralazin ini dia dosisnya itu 5-10 mg IV di bolus. Nah, ini digunakan dalam keadaan gawat darurat. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang patofisiologi dari hipertensi gestasional, di mana hipertensi gestasional ini terjadi akibat gangguan pada perfusi uteroplasentanya. Proses ini itu dapat diawali oleh 3 faktor utama, yaitu penyakit vaskular maternal, gangguan plasentasi, dan trofoblasnya itu akan berlimpah. Kemudian menyebabkan gangguan plasentasi sendiri dapat dipicu oleh faktor genetik, imunologi, dan juga inflamasi.
Tiga faktor tersebut itu dapat menyebabkan penurunan perfusi uteroplasenta yang kemudian memicu aktivasi endotelnya. Aktivasi endotel ini berdampak pada kebocoran kapiler yang menyebabkan edem, hemokonsentrasi dan juga proteinuria. Kemudian selain itu aktivasi dari endotel juga memicu pelepasan bahan vasoaktif seperti prostaglandin, nitrit oksida dan juga ada endotelin yang menyebabkan vasospasme. Nah, vasospasme ini dia itu akan menyebabkan gejala utama hipertensi gestasional seperti hipertensi, ada kejang, oligouria dan juga bahan solusi plasentanya. Di sisi lain, penurunan perfusi uteroplasenta ini juga meningkatkan produksi sitokin dan juga lipid peroksidase yang berperan dalam aktivasi koagulasi dan pada akhirnya dapat menyebabkan trombositopenia. Ini patofisiologi secara keseluruhan. Proses ini tuh menggambarkan mekanisme kompleks yang melibatkan interaksi antara plasenta, sistem vaskular dan juga respon imun yang semuanya itu dianya itu berkontribusi pada munculnya manifestasi klinis ini dari hipertensi gestasional tersebut. Sekian selanjutnya ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.